Oke, baik. Di pertemuan ini kita akan coba melihat bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa internasional di dalam satu lembaga yang kita sebut sebagai Mahkamah Internasional atau International Court of Justice ya, atau yang biasa disingkat ICJ. Em, Pertama yang mesti kita pahami bahwa Mahkamah Internasional merupakan lembaga pengadilan internasional. Kita tahu bahwa banyak sekali metode cara untuk penyelesaian sengketa internasional, dan di antaranya adalah mekanisme melalui jalur yudisial atau melalui pengadilan. Biasanya memang mekanisme ini merupakan cara yang ditempuh eh, dalam upaya terakhir ya, setelah cara-cara alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, konsultasi, jasa-jasa baik, dan lain sebagainya itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ternyata tidak membuahkan hasil. Biasanya jalur pengadilan lah atau alternatifnya arbitrase ya, yang biasa ditempuh oleh para pihak di dalam menyelesaikan sengketa internasional. Tatkala bicara pengadilan, maka kita bisa membagi mekanisme judicial ini ke dalam dua kategori, yaitu pengadilan yang sifatnya permanen, seperti halnya Mahkamah Internasional, dan pengadilan ad hoc ya, atau pengadilan khusus yang dibuat memang untuk perkara itu saja, sehingga karenanya dia tidak bersifat permanen. Nah, sebagai contoh, kalau dalam pengadilan lokal di kita, misalnya di dalam pengadilan HAM ya, itu ada beberapa kasus, terutama kasus yang muncul sebelum tahun 2000, tahun ketika belum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000, maka perkara itu akan diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc ya sifatnya. Itu sebagai contoh saja ya. Tentu dalam kasus sengketa internasional banyak sekali pengadilan ad hoc atau pengadilan yang sifatnya khusus diciptakan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di sini telah dikatakan bahwa contoh dari pengadilan internasional permanen adalah Mahkamah Internasional. Um, Ya, ini kalau kita bicara pengadilan internasional dalam konteks sengketa internasional, maka ada banyak sekali ya selain Mahkamah Internasional. Bahkan Mahkamah Internasional pun kan dulunya namanya adalah Permanent Court of International Justice, suatu lembaga mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di bawah naungan tiga bangsa-bangsa ya, di tahun sebelum 46 lah ya. Dan baru kemudian PCIG ini berubah menjadi Mahkamah Internasional atau International Court of Justice di bawah naungan PBB. Tentu setelah adanya PBB di tahun 45-an, baru namanya berubah menjadi Mahkamah Internasional. Selain itu kita mengenal pula misalnya International Tribunal for the Law of the Sea, yang suatu lembaga permanen untuk penyelesaian sengketa dalam bidang hukum laut ya, terutama yang berkaitan dengan konvensi hukum laut. Itu ada ICITLOS misalnya, atau ada pula International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional yang punya yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa kejahatan internasional berbasiskan Statuta Roma tahun 1998 ya. Jadi nggak cuma Mahkamah Internasional, dan kita di pertemuan ini akan membatasi diri untuk coba melihat eh, khusus terhadap Mahkamah Internasional ya. Ya, ini sedikit perbandingan saja biar eh, kalian memahami perbedaan antara Mahkamah Internasional dengan Mahkamah Pidana Internasional. Pertama, cara membedakan yang dapat kita lakukan secara sederhana adalah dengan melihat sumber hukumnya ya. Kalau Mahkamah Internasional, dasar hukumnya itu kan Statuta Mahkamah Internasional tahun 45, yang mana statuta itu didasarkan pada Piagam PBB ya, pasal 90 sekian lah. Jadi di dalam Piagam PBB kita dapat menemukan amanat bahwa Mahkamah Internasional itu akan dibentuk dan didasarkan pada Statuta Mahkamah Internasional. Dan ini berbeda tentu dengan Statuta Roma yang baru disusun tahun 98.
Jadi sumber hukumnya saja kita bisa melihat di sini bahwa kedua lembaga ini memiliki rujukan yang berbeda. Lalu kemudian kita juga bisa membandingkan dari dimensi jurisdiksi atau wewenangnya ya. Dalam hal ini misalnya jurisdiksi ratione personae, yang artinya siapa sih subjek hukum yang dapat berperkara di pengadilan tersebut, gitu ya. Jadi jurisdiksi ratione personae itu siapa subjeknya yang dapat berperkara di lembaga tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam Mahkamah Internasional berdasarkan pasal 34 ayat 1, maka eh, dikatakan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak di dalam kasus di hadapan pengadilan, gitu ya. Only states may be parties in cases before the court. Oke. Kemudian kalau kita melihat rationale personae dari Mahkamah Pidana Internasional, ini kontras sekali karena sekalipun ada kata internasional di situ dan mungkin kita mempersepsikannya sebagai hukum internasional publik ya, dalam arti sebagaimana halnya negara di dalam mata kuliah hukum pidana internasional kita mempelajari bahwa yang disasar itu bukan pertanggungjawaban negara sebagaimana halnya di dalam mahkamah internasional ya. Kan kalau di dalam mahkamah internasional yang berperkaranya itu hanya negara, sehingga kita di sana bicara tentang pertanggungjawaban negara atau state responsibility. Tetapi dalam mahkamah pidana internasional dikatakan di dalam pasal satunya bahwa mahkamah ini hanya memiliki kuasa untuk melakukan jurisdiksinya terhadap orang perorangan, over persons ya. Jadi yang disasar atau dicarinya adalah pertanggungjawaban pidana individual atau individual criminal responsibility. Oke, jadi yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan negara, melainkan orang perorangan. Itu jurisdiksi ratione personae dari ICC atau Mahkamah Pidana Internasional ya. Jadi tampak bahwa kedua lembaga ini di sini berbeda. Kemudian dari segi rasional materialnya atau objek atau pokok perkara apa yang dapat diadili. Nah, di sini kalau Mahkamah Internasional dia itu di dalam pasal 36 ayat 1 katakan bahwa the jurisdiction of the court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force. Kalau kita coba sederhanakan, jurisdiksi Mahkamah Internasional itu mencakup seluruh perkara yang dirujuk oleh para pihak terhadapnya dan segala masalah khususnya yang diatur di dalam piagam PBB, gitu ya. Pertama piagam PBB atau in treaties atau dalam perjanjian internasional yang berlaku ya, conventions in force. Treaties and convention itu saya kira rujukannya sama ya. Jadi itu ya masalah yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasional itu segala permasalahan, segala sengketa yang melanggar terutama ketentuan piagam PBB atau perjanjian internasional yang berlaku. Itu bagi Mahkamah Internasional atau ICJ. Sedangkan bagi ICC, di pasal satunya diatur bahwa dia itu memiliki jurisdiksi rasional materi atau pokok perkara atau objek masalah yang dapat diadilinya adalah masalah for the most serious crimes of international concern, gitu ya, yang mana dapat kita sederhanakan sebagai kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini di dalam mata kuliah pidana hukum pidana internasional kita mengetahui ya, misalnya saja dia mencakup kejahatan kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Itu 4 kejahatan yang disebut sebagai core crimes, kejahatan inti yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Oke, nah itu ya, itu rasional materi bagi Mahkamah Pidana Internasional. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa
ada perbedaan signifikan di antara kedua lembaga dimaksud. Oke, sebentar ya, saya coba. Oke, kita akan coba fokus ke Mahkamah Internasional. Jadi ICJ ini merupakan salah satu pengadilan internasional yang paling utama ya, bahkan disebut sebagai the principal organ of United Nations. Dan si ICJ ini tadi telah dikatakan bahwa kinerjanya itu bergantung pada statuta Mahkamah Internasional yang menjadi aneks dari piagam PBB, sehingga tatkala kita berbicara negara anggota PBB, maka seluruh negara anggota PBB itu otomatis ipso facto menjadi negara anggota Mahkamah Internasional. Di sini kita bisa melihat bahwa ICJ ini memiliki dua fungsi utama, sekalipun nanti kita akan melihat semacam fungsi ketiga ya, atau perkara apa sih yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasional kan gitu. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh negara-negara atau yang kita sebut contentious jurisdiction case ya, atau kontentiosa kalau bahasa Indonesianya. Ada beberapa yang menafsirkan atau menerjemahkan demikian. Yang kedua adalah untuk memberikan laporan pendapat terkait permasalahan hukum yang diajukan padanya, baik oleh badan internasional dan terutama organisasi internasional dan subjek HI lainnya. Jadi gampangnya, kalau mau ke Mahkamah Internasional itu para pihak itu bisa berperkara, gitu ya, konsentius, bersengketa tentang suatu permasalahan hukum, atau sekedar untuk meminta pendapat hukum, gitu ya, advisory opinion. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak serta-merta segala yang diajukan ke dalam Mahkamah Internasional itu otomatis merupakan sengketa ya, dispute dalam arti ada dua pihak yang berbeda pandangan. Bisa saja hanya salah satu pihak yang kemudian ingin meminta pendapat, katakanlah PBB sendiri yang meminta pendapat tentang suatu perkara tertentu, maka itu kita sebut sebagai advisory opinion. Nah, yang tadi kita sudah melihat dua fungsi utamanya, dan ini pertama terkait dengan jurisdiksi contentious case. Jangan lupa ya bahwa tatkala kita bicara jurisdiksi, kita ini bicara tentang wewenang gitu. Secara umum sih itu. Tapi di sini karena dipilah menjadi jurisdiksi materai dan personae, tadi telah saya katakan, tatkala kita bicara jurisdiksi materai, berarti kita bicara pokok perkara atau masalah apa sih yang dapat diajukan ke PBB. Sedangkan jurisdiksi personae adalah siapa atau subjek hukum apa yang dapat menjadi pihak di Mahkamah Internasional, atau dalam kasus ini dalam jurisdiksi contentious case. Tadi ya, ini sudah diuraikan bahwa jurisdiksi materi bagi Mahkamah Internasional itu mencakup segala persoalan, all cases yang diajukan oleh para pihak. Tentu di sini kita bisa menafsirkan bahwa seluruh sengketa ya yang tidak hanya diatur di dalam piagam PBB dan perjanjian internasional itu dapat diajukan. Karena nanti kita akan melihat bahwa Mahkamah Internasional kan rujukannya atau sumber hukum yang digunakan secara formil untuk menyelesaikan perkara itu adalah sebagaimana diatur di dalam statuta pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang sudah kita pelajari di dalam mata kuliah HI ya, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan doktrin termasuk putusan-putusan pengadilan. Jadi itu ya lingkup persoalan yang dapat diajukannya. Tapi sekalipun luas sekali, kita melihat bahwa jurisdiksi persenainya itu hanya negara. Jadi cuma negara yang dapat berperkara di ICJ. Dan ini nanti kita akan melihat eh, ICJ itu dapat memiliki jurisdiksi apabila negara setuju
untuk menyelesaikan perkaranya di ICJ. Jadi nggak otomatis ya. Sebagai ilustrasi misalnya, eh, kalau apa ya, dalam konteks hukum nasional misalnya gitu ya, saudara misalnya bertiga ini ya, bertiga itu bikin perjanjian dengan saya gitu, kemudian katakanlah saudara bertiga ini one prestasi, lalu saya menggugat saudara di pengadilan negeri ya, dengan dasar hukum one prestasi katakan. Ketika saya mengajukan gugatan, maka tentu saudara nanti akan dipanggil kan gitu oleh pengadilan. Itu sifatnya otomatis ya, compulsory. Saudara tidak bisa mengelak bahwa saya nggak mau ke pengadilan, nggak mau apa, nggak mau ke pengadilannya bisa ya, tidak hadir. Cuma kasusnya nggak ingin diadili kan nggak bisa gitu. Nah, dalam konteks Mahkamah Internasional itu tidak demikian ya, karena si pihaknya bisa, eh, kalau belum ada kesepakatan ya nanti si Mahkamah Internasional tidak akan menyelidiki kasus tersebut, tidak akan menangani perkara tersebut karena syaratnya adalah adanya persetujuan, gitu ya. Lain halnya dengan hukum nasional yang sifatnya compulsory. Dalam hukum perdata tadi saya berilustrasi, ketika ada gugatan tentu kita akan diminta oleh pengadilan untuk hadir, dan kasus akan terus berlanjut ya sekalipun kita tidak hadir, dan karenanya bakal ada putusan hukum atau putusan hakim. Apalagi dalam kasus pidana kita tidak bisa mengalahkan gitu ya, bahwa kita tidak ingin ke pengadilan, atau bahkan kita misalnya ingin memilih lewat ini aja, lewat arbitrase gitu kan nggak bisa ya, atau lewat negosiasi gitu. Nah itu ya, nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan persetujuan. Cuma cukup dipahami, cukup digarisbawahi bahwa untuk dapat menangani perkara di Mahkamah Internasional, maka para pihak harus memiliki kesepakatan. Nah, tatkala kita bicara tentang jurisdiksi personae, maka negara tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori ya. Tadi telah dikatakan yang pertama bahwa semua anggota PBB berdasarkan pasal 93 ayat 1 Piagam PBB itu ipso facto otomatis merupakan negara anggota bagi statuta Mahkamah Internasional gitu ya. Jadi mereka semua itu bisa gitu tatkala mereka ingin bersepakat ingin mengajukan perkara di muka Mahkamah Internasional. Jadi semua anggota PBB itu yang pertama. Yang kedua, negara-negara yang bukan anggota PBB tapi ingin menyelesaikan sengketa di Mahkamah Internasional berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Jadi ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara-negara gitu ya, yang bukan anggota PBB yang ingin menyelesaikan perkara di Mahkamah Internasional. Ketiga, negara-negara yang bukan anggota PBB tapi ingin menyelesaikan sengketa di Mahkamah Internasional tanpa menjadi negara peserta statuta Mahkamah Internasional. Oke, jadi ada sekurang-kurangnya tiga kategori ya. Kita akan coba melihat. Ya, ini eh, terkait dengan tadi ya persetujuan yang menjadi syarat bagi jurisdiksi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa internasional, maka ini pun secara umum saya kira dapat kita kategori atau pilah menjadi dua kategori besar, yaitu persetujuan yang diberikan sebelum sengketa muncul dan persetujuan yang diberikan setelah sengketa muncul. Apabila sengketanya belum ada, katakanlah antara Indonesia dengan Malaysia ya, maka Indonesia dengan Malaysia sebelum adanya sengketa internasional di antara mereka itu bisa membuat yang disebut dengan compromissory clause atau kompromis atau klausul khusus di dalam sebuah perjanjian internasional. Katakanlah Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dagang ya secara bilateral, dan di dalam hubungan dagang itu didasarkan kepada katakanlah perjanjian internasional secara bilateral. Nah, di dalam pasalnya Indonesia dan Malaysia bisa menyelipkan satu klausul yang memberikan wewenang atau jurisdiksi bagi Mahkamah Internasional. Gitu ya, kita bisa membayangkan ya. Dengan demikian dasar pasal itu menjadi dasar hukum bagi Indonesia dan Malaysia
tatkala ingin menyelesaikan sengketa di kemudian hari. Nah, itu yang disebut dengan persetujuan sebelum sengketa muncul. Cara berikutnya yang kedua adalah melakukan deklarasi berdasarkan pasal 36 ayat 2. Jadi tadi telah dikatakan bahwa eh, kalau negara anggota diotomatis atau ipso facto menjadi negara pihak bagi statuta Mahkamah Internasional. Nah, bagi yang bukan negara anggota PBB, yang bukan negara pihak statuta, itu bisa melakukan deklarasi. Deklarasi itu kan merupakan tindakan unilateral, pernyataan sepihak gitu ya. Hal ini misalnya dilakukan oleh Palestina ya di tahun 2018, eh, karena dia kan belum bukan negara anggota PBB gitu, dan karenanya bukan negara pihak statuta Mahkamah Internasional, tapi mereka mendeklarasikan, membuat pernyataan bahwa mereka mengakui jurisdiksi Mahkamah Internasional. Jadi otomatis itu ibaratnya ngasih persetujuan gitu ya ke Mahkamah Internasional. Itu apabila kita bicara dalam konteks sengketa yang belum muncul ya. Sedangkan apabila sengketanya telah muncul, maka ada dua cara juga yang dapat dilakukan oleh para pihak yang ingin berperkara di Mahkamah Internasional. Yang pertama adalah menyusun perjanjian khusus atau special agreement. Jadi ya kita bisa membayangkan ya ada perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak yang isinya adalah persetujuan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Internasional. Yang kedua adalah pernyataan yang memuat klausul opsional berdasarkan pasal 36 ayat 2, yang mana negara itu dapat melekatkan syarat-syarat tertentu yang sifatnya pengecualian. Oke, saya kira ini pada dasarnya sama dengan deklarasi ya. Hanya saja ada beberapa klausul yang dapat dikecualikan oleh negara. Karena pada dasarnya sekali lagi sikap deklarasi itu kan adalah unilateral action, sehingga negara bisa memilih. Termasuk tentu saja dalam konteks perjanjian ya, menyusun suatu perjanjian adalah eh, wewenang atau hak, hak kedaulatan bagi masing-masing negara untuk menentukan isinya seperti apa. Itu ya. Jadi secara umum ada beberapa cara untuk memberikan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa di Mahkamah Internasional. Nah, atas dasar apa atau dengan rujukan dasar hukum apa Mahkamah Internasional menyelesaikan perkaranya? Kita sudah pernah mempelajari di dalam mata kuliah hukum internasional, pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional ini dianggap sebagai sumber hukum formil ya di dalam hukum internasional. Sebetulnya apabila kita membaca secara rigid ya, secara ketat, maka kita dapat menemukan bahwa pertama ini tuh sebenarnya tidak disebut secara eksplisit sebagai sumber HI ya. Sekalipun nanti penafsiran berikutnya baik dari para ahli maupun sarjana itu memang menyimpulkan bahwa ini merupakan sumber HI. Yang dapat kita lihat secara literal gitu ya, secara harfiah di sini bahwa dikatakan bahwa the court itu maksudnya Mahkamah Internasional ICJ, whose function is to decide in accordance with international law, such disputes as are submitted to it shall apply. A sampai D. Gampangnya, Mahkamah Internasional itu tatkala menerima sengketa atau perkara yang diajukan terhadapnya adalah untuk memiliki tugas gitu ya si Mahkamah Internasional untuk memutuskan to decide berdasarkan hukum internasional. Jadi sekali lagi kita bisa membayangkan Mahkamah Internasional itu bertugas untuk menyelesaikan perkara berdasarkan HI. Nah, berdasarkan HI dengan merujuk pada apa? Nah, dengan menerapkan shall apply International Convention, perjanjian internasional, kemudian kebiasaan internasional, kemudian prinsip-prinsip hukum umum, dan kemudian putusan pengadilan dan doktrin lah ya, gampangnya. Nah, jadi dari sini kemudian para ahli HI itu menyimpulkan bahwa oleh karena Mahkamah Internasional punya tugas untuk menyelesaikan sengketa internasional berdasarkan hukum internasional, dan yang dimaksud dengan hukum internasional adalah A sampai D, kira-kira ya, maka sumber HI itu adalah A sampai D gitu. Itu tafsirannya ya. Tapi ini kemudian dilengkapi
oleh pasal 38 ayat 2 bahwa this provision shall not prejudice the power of the court to decide a case ex aequo et bono if the parties agree thereto. Jadi intinya pasal 38 ayat 2 ini mengatakan bahwa ada wewenang dari pengadilan yang di luar itu ya, sehingga pengadilan itu dapat mengadili perkara ex aequo et bono berdasarkan keadilan, yang artinya boleh jadi merujuk kepada sumber di luar dari A sampai D gitu. Gitu ya. Oke, ini saya kira penjelasan yang sifatnya elaboratif sudah disampaikan di mata kuliah HI ya. Nah, ini di dalam praktik sih ini biasanya muncul ya yang disebut dengan sengketa jurisdiksi. Tadi kan telah dikatakan bahwa syarat bagi Mahkamah Internasional untuk dapat mengadili perkara itu adalah bahwa para pihak telah bersepakat untuk memutuskan sengketa mereka di hadapan Mahkamah Internasional gitu ya. Dengan kata lain, kesepakatan atau persetujuan per pihak itu menjadi syarat bagi jurisdiksi Mahkamah Internasional. Nah, ini di dalam praktiknya terkadang muncul ya perbedaan pendapat tentang apa betul si negara dimaksud itu udah memberikan persetujuan gitu ya. Katakanlah tadi Indonesia dan Malaysia eh, apa mereka menganggap katakan Indonesia menganggap mereka telah bersepakat untuk dapat menyelesaikan perkara di Mahkamah Internasional. Tapi kemudian ketika diajukan ke Mahkamah Internasional, Malaysia itu mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa kita belum memberikan persetujuan gitu ya dengan berbagai macam dalil. Nah, itu yang dimaksud dengan sengketa jurisdiksi dan itu eh, apa tidak jarang muncul ya di dalam eh, praktiknya ya. Nah, dalam suatu situasi seperti ini, itu persoalan jurisdiksi akan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional berdasarkan pasal 36 ayat 6. Karena berdasarkan pasal tersebut, Mahkamah Internasional memiliki wewenang yang disebut dengan competence de la competence, gitu ya. Kompetensi untuk menentukan ada tidaknya kompetensi kira-kira gitu. Ini misalnya terjadi dalam kasus right of passage case ya antara India, nah, di mana pada saat itu India mengajukan sebanyak 6 keberatan awal ya berdasarkan ketentuan deklarasi klausul opsional masing-masing pihak, tapi kemudian memang si pengadilan menolak semua keberatannya. Jadi dengan kata lain, India dianggap di dalam kasus hak lintas tersebut ya, passage tersebut dianggap telah memberikan persetujuan kepada Mahkamah Internasional. Atau contoh lainnya adalah kasus Nicaragua melawan Amerika Serikat ya. Sekalipun dalam kasus itu keberatannya diterima ya, artinya keberatan bahwa kami nggak pernah ngasih persetujuan gitu. Tapi kemudian Mahkamah Internasional tetap mengadili kasus tersebut. Keberatan itu diajukan di dalam kasus antara Nicaragua dan Amerika Serikat di tahun 84 ya, yang diajukan oleh Nicaragua ya, bahwa intinya ya kami nggak pernah ngasih persetujuan untuk menyelesaikan perkara di sini sehingga kami keberatan kasus ini untuk diadili oleh Mahkamah Internasional. Singkat cerita, pengadilan itu kemudian menerima ya argumen dari Nicaragua bahwa intinya dalilnya adalah ada reservasi terhadap perjanjian multilateral yang mengikat mereka, ada pengecualian gitu sehingga pengecualian itu tidak berlaku bagi Nicaragua dan karenanya Nicaragua dianggap tidak memberikan persetujuan. Pengadilan menerima pendapat itu, tapi sekalipun demikian di saat yang sama Mahkamah Internasional tetap memutuskan bahwa pengadilan itu berwenang untuk menangani perkara tersebut berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Jadi bukan menggunakan perjanjian internasional. Jadi inti yang saya ingin katakan adalah bahwa sengketa jurisdiksi pertama itu sangat mungkin muncul ya di dalam praktek dan sekalipun ada kecenderungan di dalam praktek itu kendati pun negara-negara dapat mengajukan keberatan, mostly itu Mahkamah Internasional menganggap dirinya memiliki wewenang karena kita melihat di dalam jurisdiksi rasional materialnya memang kan seluruh sengketa yang dirujuk terhadapnya dapat diadili. Sekalipun tadi ya yang menjadi wilayah abu-abu adalah apakah negara yang dimaksud telah memberikan
persetujuan atau tidak. Itu yang dimaksud dengan sengketa jurisdiksi, dan kemudian ada juga yang disebut dengan jurisdiksi insidentil. Ini tambahan bagi tadi ya, kalau di awal kita bicara jurisdiksi contentiosa atau contentious case, dan juga ada jurisdiksi advisory opinion, pendapat ahli, ada pula yang disebut dengan jurisdiksi incidental. Nah, berdasarkan jurisdiksi incidentalnya dikatakan bahwa Mahkamah Internasional dengan merujuk pada pasal 41 Statuta Mahkamah Internasional itu mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan perlindungan sementara atau tindakan sementara ya, atau istilah yang mungkin sering kalian dengar adalah interim measures, tindakan sementara untuk melindungi atau mengizinkan intervensi dan menafsirkan atau merevisi keputusan. Oke, jadi pengertiannya itu ya, jurisdiksi insidental adalah intinya Mahkamah Internasional itu punya wewenang untuk mengambil tindakan sementara untuk mengintervensi atau merevisi satu keputusan. Nah, karena kewenangan ini diberikan oleh Statuta Mahkamah Internasional, maka pelaksanaan kewenangan tersebut tidak mensyaratkan persetujuan lebih lanjut dari para pihak yang bersengketa. Oke, saya ambil contoh misalnya di dalam kasus frontier case ya, antara Burkina Faso melawan Mali ya. Jadi eh, dalam kasus perbatasan antara Burkina Faso dan Mali ini, kedua negara itu meminta pengadilan untuk menyelesaikan perkara di antara mereka ya, karena 10 tahun sebelumnya mereka itu berperang gitu kan. Kita bisa membayangkan ya. Dan kemudian dalam proses tatkala hukum ini tengah ditangani oleh Mahkamah Internasional, dan sebelum Mahkamah Internasional menjatuhkan putusannya, itu timbul kembali perselisihan ya, perselisihan yang real di lapangan antara Mali dan Burkina Faso, dan bahkan terjadi konflik lah gitu ya. Sekalipun ada upaya melakukan gencatan senjata gitu dari kedua belah pihak, tapi kemudian pada akhirnya kedua belah pihak meminta pengadilan untuk menunjukkan mengambil tindakan sementara atau interim measures gitu. Dan di situ setelah memeriksa permohonan para pihak yang memang permohonan itu berbeda-beda ya, si pihak A minta A, pihak B minta B, tapi intinya kedua belah pihak itu Mali dan Burkina Faso meminta mahkamah intervensi gitu kan. Nah di situ mahkamah memutuskan mengambil tindakan sementara tadi, untuk tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan hilangnya bukti atau mencegah perluasan sengketa tadi ya. Jadi di dalam resolusi itu Mahkamah Internasional memerintahkan para pihak untuk melakukan gencatan senjata, menarik angkatan senjatanya dari perbatasan karena berkonflik ya, dan tidak melakukan apapun untuk mengubah wilayah administrasi yang tengah disengketakan sehingga memperburuk perselisihan. Oke, itu yang dimaksud dengan jurisdiksi incidental ya, atau ya kita bisa memahami sebagai interim measures ya, tindakan sementara dari pengadilan untuk mencegah intervensi atau merevisi suatu keputusan. Tujuannya untuk tadi tidak menghilangkan bukti atau agar si sengketanya tidak meluas ya. Ini ilustrasi atau gambar dari frontier case yang terjadi di antara Burkina Faso melawan Mali ya. Berikutnya adalah jurisdiksi advisory opinion. Jadi di luar contentiosa case atau jurisdiksi insidental, Mahkamah Internasional memiliki jurisdiksi untuk dimintai pendapat hukumnya atau advisory opinion. Oke, jadi pengertian umumnya advisory opinion adalah keputusan mengenai masalah hukum atas suatu sengketa yang bersifat nasihat. Hal ini diatur di dalam pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional. Namun perlu dicatat pula bahwa advisory opinion ini tidak mengikat sekalipun, bahkan bagi yang meminta ya, karena sifatnya hanyalah pendapat. Nah, lalu apa saja yang dapat dimintai advisory opinion? Pertama adalah sengketa antar negara yang tengah ditangani oleh badan atau organ PBB.
kemudian sengketa yang terjadi dalam badan PBB atau organisasi internasional lainnya. Dan advisory opinion ini dapat dimintai oleh, kalau kita bicara organisasi internasional di bawah nama PBB, yaitu Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB ya. Ini kedua organ ini dapat meminta advisory opinion terhadap Mahkamah Internasional. Atau B, badan atau organ selain Majelis Umum dan selain Dewan Keamanan atau organisasi internasional lainnya selain PBB dengan kuasa Majelis PBB. Dalam konteks advisory opinion, sebuah pendapat dapat dimintakan ke ICJ oleh negara, organisasi internasional, atau badan lainnya yang berwenang ya. Jadi itu ya subjek-subjek yang dapat atau jurisdiksi rasional kesana ini. Sekalipun dalam praktek, ini perlu dicatat bahwa sanggahan itu dapat muncul terhadap permohonan pendapat karena ICJ dianggap menanggapi pertanyaan politis atau bahwa pendapat tersebut dapat memberikan konsekuensi hukum pada negara-negara tertentu tanpa persetujuan mereka. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang ketika ICJ dimintai pendapat hukum, itu bisa saja kan, katakanlah si A minta pendapat hukum tentang X. Nah, masalah X ini dianggap oleh B itu sensitif katakanlah atau politis gitu ya. Yang mana kalau misalkan pendapat itu menjadi clear, maka si B itu terancam kepentingannya. Nah, itu yang dimaksud dengan persoalan yang sifatnya politis ya, yang mana memang di awal pertemuan kita sudah membahas tentang apa itu definisi sengketa internasional ya, itu kan bisa memuat dimensi hukum tetapi bisa juga memuat dimensi politik. Nah, dalam praktiknya itu kan tidak jarang memberikan konsekuensi hukum dan karenanya dapat disanggah oleh pihak lain. Sekalipun dalam praktiknya Mahkamah Internasional itu cenderung tidak menghiraukan keberatan atau sanggahan tersebut ya, uh, dan karenanya Mahkamah Internasional tetap memberikan pendapatnya. Oke, itu ya. Hmm, kalau mungkin contoh lain yang agak kontekstual atau lokal sifatnya itu, misalnya kasus mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan ya. Di Indonesia kan dan Malaysia pernah terlibat di ICJ ya, di mana Indonesia dan Malaysia itu mengajukan perjanjian khusus memohon ICJ untuk menentukan negara mana yang berdaulat atas kedua pulau tersebut gitu, di dalam masalah Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam kasus itu bahkan Filipina itu berusaha masuk sebagai pihak ketiga gitu kan, karena dia merasa punya kepentingan juga atas ketua pemilikan dua pulau itu, tapi permohonan itu ditolak karena bagi Mahkamah Internasional tidak ada hubungan jurisdiksi antara atau kepentingan hukum yang kuat antara Filipina dan objek sengketanya. Pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau yang disengketakan, yaitu Pulau Sebatan dan Ligitan itu adalah milik Malaysia ya, berdasarkan konsep suksesi negara dan tindakan efektif pemerintah Malaysia dalam atur kebijakan terhadap pulau tersebut, seperti atur pelindungan pendirian cagar alam untuk burung gitu ya, dan tidak adanya respon dari pemerintah Indonesia atau bahkan pada saat Belanda terhadap tindakan yang dilakukan oleh Malaysia tadi untuk mengelola kedua pulau tersebut. Itu ya contoh lokalnya. Kemudian apa yang dapat mengakhiri perkara di Mahkamah Internasional, dikatakan bahwa suatu sengketa yang diperiksa oleh Mahkamah Internasional itu dapat berakhir karena hal sebagai berikut. Tentu saja yang pertama, apabila ada para pihak yang bersepakat untuk mengakhiri perkaranya, gitu, adanya kesepakatan dari para pihak, maka ini dapat mengakhiri perkara. Kedua, tidak dilanjutkannya persidangan, discontinuance, atau yang ketiga, dikeluarkannya putusan atau judgment. Jadi mengenai poin pertama ini, mengenai kesepakatan dari para pihak ini sebetulnya dapat dilakukan pada setiap tahap persidangan ya, tapi dengan catatan memberitahukan pula kepada Mahkamah Internasional bahwa mereka telah mencapai kesepakatan. Nah, dalam kasus demikian, maka Mahkamah Internasional itu akan mengeluarkan surat putusan atau perintah yang berisi penghapusan sengketa dari daftar mahkamah. Ya. Dan contoh kasus ini misalnya terjadi dalam
eh, perkara delimitation of territorial water between islands of Castello and the coast of Anatolia ya. Itu perkara yang sebetulnya ditangani oleh PCIG atau Permanent Court of International Justice, di mana para pihaknya bersepakat untuk mengakhiri perkara ini. Dan karenanya Mahkamah mengeluarkan surat putusan. Sedangkan tidak dilanjutkannya persidangan atau discontinuance ini, suatu negara penuntut atau pemohon setiap waktu itu dapat memberikan informasi ke mahkamah ya bahwa mereka telah sepakat untuk tidak melanjutkan persidangan. Jadi ini datangnya dari penuntut atau pemohon untuk dapat mengambil langkah kedua ya, atau untuk tidak melanjutkan persidangan. Tapi sekalipun si pihak penuntut atau pemohon, klaimnya itu tetap adalah kesepakatan bahwa mereka tidak akan melanjutkan persidangan, atau kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka sepakat untuk menarik kembali sengketanya. Dalam keadaan itu pula, maka Mahkamah Internasional akan mengeluarkan surat putusan atau order yang berisi penghapusan sengketa. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu kesepakatan para pihak, gitu equal sifatnya. Yang kedua itu si penuntut atau yang mengajukan perkaranya. Kalau yang ketiga tentu saja datangnya ini dari mahkamah itu sendiri ya. Nah, bagaimana dengan putusan Mahkamah Internasional? Sifat putusannya itu mengikat final dan tidak ada banding. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional yang mengatakan bahwa keputusan itu adalah terakhir dan tak dapat mengadakan banding. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan itu, Mahkamah akan menafsirkannya atas permohonan para pihak. Prinsip ini berlaku terhadap semua keputusan Mahkamah, baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah dengan anggota penuh, full bench, atau satu chamber. Ini yang dimaksud dengan paragraf kedua ini kita bicara tentang ini ya, struktur organisasi penyelenggaraan di dalam menyelesaikan sengketa itu. Mahkamah itu bisa full team 15 orang atau kurang dari itu ya, tergantung perkaranya. Yang misalnya itu menyangkut perkara bisnis yang membutuhkan waktu cepat, itu memang dewasa ini tidak jarang mahkamah itu tidak full bench of the court, melainkan hanya suatu chamber saja. Kemudian putusan mahkamah hanya mengikat para pihak yang bersengketa ya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional. Karena putusan Mahkamah Internasional mengikat pihak-pihak yang bersengketa, maka negara pihak yang bersengketa wajib mematuhi putusan tersebut. Bila negara yang berperkara gagal melaksanakan kewajibannya, maka sesuai dengan pasal 94 Piagam PBB, negara lawan dapat meminta Dewan Keamanan PBB agar putusan mahkamah itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang harus diambil. Oke, jadi Mahkamah Internasional sendiri tidak dapat mengeksekusi putusannya. Oke, itu ya ilustrasi tentang putusan Mahkamah Internasional. Nah, ini saya ingin ke slide terakhir untuk studi kasus saja, biar kalian lebih memahami ya, terkait dengan wewenang Mahkamah Internasional. Katakanlah kita mengajukan satu pertanyaan, dapatkah Israel itu diadili di Mahkamah Internasional? Oke, misalnya itu ya pertanyaan hukum yang hendak kita ajukan. Maka ini sebagai studi kasus kita bisa melihat, pertama kita harus melakukan identifikasi dulu bahwa Israel itu kan merupakan negara anggota PBB, maka dia otomatis merupakan negara pihak bagi statuta Mahkamah Internasional. Itu ya. Tetapi problemnya kalau kita bicara Israel, sampai saat ini Israel itu tidak melakukan deklarasi compulsory jurisdiction yang tadi ya, yang di awal menjadi syarat bagi persetujuan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Internasional. Dengan kata lain, belum pernah ada persetujuan yang diberikan oleh Israel terhadap Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa internasional yang menimpa Israel gitu kan. Karena Israel belum pernah melakukan deklarasi. Jadi sedangkan di sisi lain tadi kita melihat bahwa untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional maka para pihak harus bersepakat.
Nah, berarti peluang yang tersisa adalah Israel memberikan persetujuan atau membuat special agreement dengan Palestina gitu ya. Tapi bagaimana mungkin Israel mau menyusun itu ya? Apakah mungkin Israel mau menyusun kesepakatan dengan Palestina dalam suatu perkara yang dapat dikatakan cenderung itu kan membahayakan dirinya sendiri ya, membahayakan Israel sendiri. Ini dari sisi Israelnya. Kalau kita coba membedah, melakukan identifikasi hukum terkait dengan apa status hukumnya. Dari sisi Palestina, Palestina bukan negara anggota PBB, sekalipun dia diklasifikasi sebagai negara non anggota pengamat ya, non member observer state. Karena bukan negara anggota PBB, maka dia bukan negara pihak satu Mahkamah Internasional. Tetapi Palestina itu sudah melakukan deklarasi compulsory jurisdiction ya di tanggal 4 Juli 2018 sehingga Palestina mengakui jurisdiksi Mahkamah Internasional. Nah, oleh karena itu peluang yang dapat dilakukan oleh Palestina adalah meminta persetujuan ke Israel, bersepakat dengan Israel. Tentu secara intuitif kita bisa menjawab hal ini bahwa very unlikely to happen ya. Maksudnya sulit kita membayangkan Israel memang mau untuk setuju mengadili perkaranya di Mahkamah Internasional, mengingat perkaranya itu memang saya kira banyak sekali ya yang memberatkan Israel terutama. Atau sebetulnya ada pula yang disebut dengan forum prorogatum ya. Jadi forum prorogatum itu gampangnya adalah dalam kasus ini Palestina bisa mengajukan ke Mahkamah Internasional agar perkaranya diadili, bagi yang berkaitan dengan wilayahnya, berkaitan dengan hukum humaniter, hukum HAM, dan lain sebagainya ya. Karena kasusnya kan banyak sekali. Tapi persetujuannya itu diberikan kemudian. Jadi persetujuan itu dimintakan setelah kasus diajukan. Sekalipun tentu saja forum prorogatum ini tetap mengandaikan adanya persetujuan dari Israel. Yang mana ini agak sulit kita bayangkan bahwa Israel selaku negara yang banyak sekali melakukan kesalahan gitu ya, itu mau mengadili dirinya sendiri di mahkamah internasional. Saya kira itu ya untuk studi kasusnya ya yang dapat kita bayangkan untuk menerapkan ya materi yang telah tadi kita pelajari. Ada pertanyaan tidak?